kedua ini, ayo berpikir, ya kita harus bergerak, itu dulu deh, ya ayo bergerak. Nanti ada teknis, aku saya ingin monggo. Nanti akan ada fase di mana kita mencoba memikirkan di antara kita itu punya potensi apa dan coba mungkin nggak ini jadi mungkin nggak tidak. Gitu. Misalkan nanti ketika ada analisa proposal dan sebagainya yang akan kita berikan ke investor, bagi investor internal maupun eksternal, nanti Mas Dery akan membuat. Gitu. Misalkan, tapi kita punya jiwa entrepreneur semua. Jiwa entrepreneur maksudnya jiwa berbisnis, bukan berarti harus seorang analis. Misalkan aja, nang pasarku, aku angel golek banyu klopo itu berarti bisnis itu. Kesulitan orang itu bisnis. Ini yang akan bisa jelaskan di fase ketiga nanti. Yang pertama fase kedua ini yakin ya. Koyo ini ada yang nggak berusaha, nggak gerak, rugi. Di situ goalnya itu di fase ini. Ya. Nanti fase ketiga nanti baru kita mikir. Detailnya kita jangan takut ke detailnya dulu. Oke. Jadi nanti akan kita lihat kemungkinan sampai fase keempat itu wis neon opo-opo, gimana cara berkomunikasinya. Katakan aja Mas Dirman bagian apa, aku bagian apa, Mas Dery bagian apa. Ketika ada ide ini, wah ide ini terlalu kecil dan sebagainya, wis digarap di level ini saja nih. Oh ide ini gede, perlu investasi lebih gede. Mungkin perlu orang luar dia kan bagaimana cara presentasi dan sebagainya, soal presentasi. Nah itu nanti kita bahas. Makanya kalau keluarga kita, serta kita untuk sistem usaha Sapura, kalau dia mau kerja, mau sistem ini kerjakan, dijual di sana, ini harus punya perhitungan. Tolong itu yang dimengerti. Jadi ada yang punya pola metode. Wah ini saya harus bikin roti ini khas di Jakarta ini. Kembangkan mau kerja mau. Bawaan, jangan dia tuh diperintahkan untuk harga diri duit. Wah ini harus ada kasih lagi nih. Harus punya lagi sebenarnya. Nggak mungkin aku nambah dikit les bahasanya. Jadi ini ada macam-macam toh Bang. Seperti iya nggak contohnya gini loh Bang. Seperti kelopokon pas nang pasar. Loh boleh banyu kelopok kok angel loh. Itu kan sudah ide. Mas Dery udara kene loh, pasar kene ku angel loh kelopok. Nah Mas Dery sing ngolah. Oh cara itu. Lah ya sing mikir kene. Iya, ayo itu sudah olahan fase ketiga. Bukan sama itu bukan, cuma Mas Dery nggonku lho, golekane lengok LPG ku angel lho kampungku pokoknya ngono. Lah wis laporno rene, iki sing ngolah. Anake kok kon dodol apa ya sistem gak usah mikir. Ya. Cuma kalau Mas Dery lihat pasar kampung kan gak lengkap. Lengkapan karena kamu sing ngalami, ya kamu yang cerita. Nah, baru ya, berarti gitu. Ya, cukup. Ya, yang mau memasukkan fase 2 Iya. Itu entrepreneurship iku Ustaz. Wis bener iku wis karing kene sing ngolah. Ya. Iya. Pangandani kono kita nanti bergerak secara tim. Iya, perorangan Bang. Tugas ono. Oh ya boleh Ya. Ya wes, kamu kok semakin panas. Waalaikumsalam. Saya masih muda mungkin yang dianggapnya seperti itu. Jadi gini lah, kalau menurut saya sih impian itu boleh, ya. Tapi harus ngerti. Sebenarnya yang dibicarakan oleh Bambang benar, yang dibicarakan oleh itu benar. Sebenarnya kita kan mau mengarah ke sana, mengarah ke impian kita. Tapi kita harus benar-benar merancang. Nah, yang dimaksud oleh Bambang ini ada yang tim pekerja. Kita model kayak semut aja. Semut itu ada ratunya, ada pekerja, ada apalah. Nah, kita bikin seperti itu. Tapi oleh Bambang biasanya timbul ide pun itu biasanya dari masalah yang ada di sekitar, ya. Tidak, maksudnya mungkin Lemin bilang ini, meskipun Bambang merasa bahwa diri Bambang pekerja atau apapun ya, misalnya, saya itu di lingkungan saya ada masalah seperti ini. Nah, kita urun rebuk masalah seperti ini itu bisa jadikan inovasi produk atau enggak, mungkin maunya itu seperti itu, gitu. Terus dari sisi Bambang sendiri ingin tadi problem yang tadi itu dibuat
sebuah produk yang memang benar punya nilai jual. Ya. Nah ini nanti tugasnya bukan pekerja, nanti pekerja tolong ya udah punya inovasi itu silakan. Nanti kita dibuka ada tim, tolonglah marketnya bagaimana ya ini ya, lingkupnya bagaimana. Gitu. Kalau saya memang kerjanya sebagai business development, jadi lihat ini produk bisa dijual kemana arahnya, gitu ya. Emang nggak mungkin, misalnya punya produk A, produk ini nggak bisa dijual di lingkungan B, mau kita paksakan juga percuma, gitu ya kan. Kita lihat pasarnya, misalnya wishlist, oke ngomongin software, perangkat lunak, retail, untuk retail lah, untuk corporate atau bagaimana, kita harus lihat juga pasarnya bagaimana, ya kan. Kalau misalnya kita ngomongnya produk pisang goreng, ya kita lihat pasarnya di mana pas pisang goreng. Misalnya, ayo jual gorengan dorong lah, ayo jual gorengan rumah ke rumah lah, atau kita jual gorengan yang udah sekarang, ini di drop di kantor, kantin kantor, nanti sore saya ambil sisanya berapa, hitungnya kan seperti itu. Nah itu prinsipnya kan seperti itu. Misalnya saya bekerja di kantor, bisa titip saya juga di kantor jualan mobil kok, nggak malu saya jualan semua. Jadi saya jual retail ini, kata di atas meja, nanti hidupnya taruh di situ. Intinya seperti itu. Jadi kita lihat uang nangkini itu kurangi apa sih yang kita bisa supply, kan gitu. Ya kan ada demand, ada supply yang seperti itu. Nah, jadi kita juga pandai-pandai memanfaatkan situasi. Peluang, membaca peluang. Nah, tapi itu secara secara prinsip. Tapi kan kita butuh capital, modal. Nah, itu tinggal kita cari-cari bersama. Ya, baik tadi sudah ngomong investor luar atau keluarga kan seperti itu. Ya, kalau investor luar kita juga berhati-hati karena ini punya masalah uang. Untuk quote 500 perak pun jadi masalah. Gitu kalau sama luar. Tapi lebih profesional kita kerjanya. Ini seperti itu. Terima kasih teman-teman. Enggak. Kalau kuliah perbisnisan. Jadi memang betul. Nggak ada yang salah semua yang masuk tadi. Hanya masalahnya kita harus, tadi kan dikatakan kalau kita fokus pada masalah itu negatif. Nah sekarang kita balik, fokus pada permasalahan untuk dijadikan positif gimana? Nah, contoh misalnya di Bambang, misalnya di perkapalan, kita ngomong industri kan. Pasti ada masalah-masalah yang nggak bisa ditangani, contoh gitu aja. Nah selama itu di inventarisir misalnya opo nanggono, ya tapi pasti ada ide dari situ itu kita kembangkan secara bisnis. Misalnya spare part, wah ini kok angel loh, boleh spare part gitu loh. Lah nanti kita itu kasihkan aja itu ide ke kita, terus nanti kita godok. Wah mungkin perlu impor atau mungkin perlu kita join dengan perusahaan lain, itu memang nggak bisa orang sembarangan melakukan lobby seperti itu. Harus ada konseptual, kemudian harus ada orang-orang yang mampu bernegosiasi secara bisnis. Paling tidak kan kita bukan orang perkapalan yang nggak ngerti mungkin masalah di dalam. Tapi kalau misalnya di Bambang bisa menyampaikan punya, mas kok ini ada masalah begini ya, kira-kira bisa dicarikan dari luar gimana? Nah itu maksud saya kan nggak perlu bikin konsep sendiri, ya toh. Nah saya nggak tahu selama ini apa yang jadi persoalan di lingkup kerja masing-masing, pasti banyak. Gitu loh. Dan coba mulai sekarang kita fokus ke masalah itu dijadikan positif. Misalnya di Asindo itu masalah penatri listrik, laundry itu sebenarnya kan kita nggak tahu persoalan-persoalan yang ada di dalamnya situ, ya loh. Daripada kita berbicara mungkin sudah ahli di bidang itu terus kita mau masuk pisang goreng itu mungkin kan melangkah beberapa kali yang harus perlu energi gitu loh. Nah coba fokus di mungkin mesinnya yang sering menimbulkan kesulitan itu apa gitu. Kita carikan nanti. Nah kita mungkin bisa aja kita bisa import misalnya mesin yang lebih efisien, lebih murah ya toh. Hanya kasih dia aja ke kita. Kok kira-kira begini ya, ini misalnya kita jual sabunnya yang kayak gini tuh gimana caranya? Jangan bikin sabun, kalau sabunnya yang bikin banyak, kita bikin mesinnya gitu loh, mesin pembuat sabun. Sehingga lari kita, ini contohnya, kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan pembuat sabun gitu loh. Kita buka internet, kita cari itu pengusaha-pengusaha pembuat sabun, kita datangkan mesinnya, kita jual ke sana gitu. Nah itu salah satu contoh di dalam cuma contoh.
contoh kasus per apa namanya yang masalah itu tidak jadi masalah tetapi menjadi positif gitu. Karena kita akan men-switch dari negatif menjadi positif. Dan jadi juragan laundry. Banyak sekali. Setiap pekerjaan, setiap usaha pasti banyak masalah gitu loh. Tapi kalau itu kita petani terus kita masukkan aja input pada kita godok bersama, pasti ada peluang kita. Ya kayak Lasti kan pinter apa itu meramu urusan pelondrean. Lah ya patennya dia. Ya Mbok Lasti apa pokoknya gitu. Deterjen itu apa itu aja dikembangkan, yang urusannya fokus ke laundry tetap. Tapi semua semua yang harus mendukung laundry itu tadi diciptakan sendiri, patennya sendiri. Nah, itu contoh ya. Gak fokus, daripada bukan berarti pisang goreng gak oleh, daripada nyimpang buka anyar menelahan. Kenapa gak sih laundry ini dikembangkan makin besar, akhirnya kok laundrymu bisa sampai 10, ngene ngapain tetap 2, harusnya jadi bisa di franchise-nya kemana-mana. Itu contohnya, itu contoh. Malah kan gak ngerokno jadi sebenarnya kita saya ingin sebenarnya ketika diskusi fase keempat itu masing-masing nanti kita minta untuk memunculkan ide-ide ya. Dari ide-ide itu nanti kita coba bahas secara global. Pertemuan hari ini itu agendanya adalah semangat, kemudian keyakinan, tidak putus asa, kemudian memunculkan ide-ide kreatif yang ada kemungkinan nanti akan kita filter jadi mungkin nggak kita punya solusi bersama, mungkin nggak tidak. Bagaimana caranya? Nah itu sebenarnya pertemuan hari ini saya ingin ke sana. Jadi pada titik sekarang ini saya ingin coba mengatakan perlu nggak? Artinya ayo bergerak bareng-bareng, mau nggak? Kalau mau ya, oke. Ya, itu ininya dulu. Jangan belum detail ya. Oke. Karena dia butuh kerja. Ya. Apalagi dia punya ide lebih bagus. Apa mana nih? Chattingin nang website terus, karena kan nggak mungkin teknis. Ini terus. Teknis bagaimana cara kita komunikasi ini? Pakai Facebook atau pakai telepon, atau pakai nanti kita bahas. Nanti ada fasilitasi. Tadi kan saya di fase pertama saya bercerita tentang mindset. Mindset itu awal dari semua kita mau bergerak. Mindset kita, terus gak usah mikir utang, gak usah mikir saya orang sukses. Gak usah ngeluh. Ayo, semangat, kita orang sukses, kita bukan orang bermasalah. Oke. Kemudian yang kedua, untuk seperti itu ada langkah syariatnya, yaitu kita mulai berpikir, ya saya harus bergerak. Gitu. Saya tidak boleh diam saja, kita harus bergerak. Sepakat? Kenapa saya harus bergerak? Karena memang itu sudah mendukung gitu. Semua environment kita itu kan sudah mendukung. Tinggal kita bergerak seperti apa teknik bergerak kita. Kita harus cantik, kita harus kreatif. Titik ini yang sudah yang ingin saya tekankan. Nah, titik yang ketiga nanti saya ingin bagaimana rupiah, bagaimana kedalaman tekad. Ya, saya yakin dengan konsep seperti ini jalan. Gitu. Yang sekarang itu kita masih pada fase lingkungan kita mendukung. Ayo kita bergerak. Ya. Detail teknisnya nanti mungkin mohon maaf ini mungkin sampai habis maghrib kita diskusi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jam 10 ya nggak apa-apa. Ya karena manfaatnya lebih banyak. Saya kira satu perusahaan aja sudah bisa kita putuskan sekarang, misalnya dari pekerjaannya di Bambang. Contoh misalnya, kita bisa buka langsung sekarang ini adalah Purwading. Contohnya misalnya, Purwading itu sebenarnya nggak perlu dana, itu hanya legalitas saja. Kita bisa operasional mencari kargo misalnya ya, kemudian kita bisa menembus mengerjakan keluarga kita untuk mencari kargo misalnya ya, dengan konsep bisnis tentunya. Nah itu kapal gampang, kapal itu kita buka aja website, keluar semuanya pemilik kapal itu. Dia kesulitan dia itu cari kargo itu kesulit misalnya contoh ya. Lah kenapa kita nggak membantu mereka gitulah untuk menjadikan ini bisnis kita sendiri. Nah ini bisa aja dibangil, bisa perusahaan-perusahaan dibangil banyak yang kadang-kadang punya barang diekspor ya toh, di sana bisa mencari peluang-peluang. Nanti kita tinggal apa, kamu punya apa, oh kapal punya. Ini pengalaman praktis karena saya punya teman tuh begitu semuanya, gak punya kapal tapi dia klaim punya kapal karena dia hubungan baik dengan pemilik kapal, owner kapal gitu, menghasilkan duit. Nah kalau itu kita bisa putuskan sekarang, satu bisnis kita udah dapat sore ini gitu.
Ini contoh. Saya belum sampai ke Jadi situ. gini, sabar. Karena saya pikir ini fundamental ya. Saya tidak, menurut saya kalau misalnya kita hanya sporadis, takutnya ya sporadis juga setelah selesai. Gitu. Saya pikir ini fundamental. Nanti di fase 3 itu saya ingin merangkum bahwa sebenarnya kalau kita bergerak sendiri itu kita sering merasa saya nggak mampu di ini gitu. Tapi ketika kita mencoba di-sharingkan, yang satu punya pengalaman ini, satu punya pengalaman ini, satu punya pengalaman ini, siapa tahu dan bagaimana teknis berbisnis dari sisi keluarga, karena ini punya trik tersendiri. Jangan sampai kita bermusuhan hanya karena uang, itu nanti ada masalah. Nah, itu bagaimana strateginya, kita bahas itu di fase 3. Tapi di fase 2 tolong ya, coba kita fokus dulu bahwa ya goalnya adalah kita bergerak sepakat atau tidak. Iya, kalau memang sepakat kita bergerak, dan karena memang semangat, karena memang sebenarnya environment kita itu mendukung. Tidak ada lagi kata bahwa kerja itu susah, tidak ada lagi kata bahwa saya akan terlunta-lunta begitu. Sudah tidak ada lagi mindset itu harus dibuang jauh-jauh. Kita orang sukses, kita sedang menuju ke sukses, kita sedang menjemput perusahaan bersama. Kalau kita sepakat, oke, fase ini titik note-nya ini, poin ini kita ambil bersama, kita masuk ke fase berikutnya. Ya, mungkin sama sekali ya. Kalau menurut saya sih tadi yang dikata LS itu ada benar ya, yang sebelum pada fase pertama. Jadi kita nggak usah bikin perusahaan. Yang tadi ya, maksudnya ini yang apa sedikit garis bawahnya. Kita bikin usaha bersama, yaitu koperasi. Ya, kenapa? Kita ambil prinsipnya orang Cina aja. Orang Cina itu gitu, kalau yang mampu bisa membiayai yang tidak mampu, tapi lewat kayak perkumpulan. Ya, kita biayai kenapa? Kita nggak usah gede-gede lah, 25.000 per bulan atau berapapun itu kita masukkan sebagai wadah koperasi. Nanti apa? Kita misalnya Min ada nih, saya mau masukin produk A, bisa nanti lewat koperasi. Ya kan, koperasi kita ini keluarga. Bambang ada produk B, saya mau masukin ini, bisa lewat koperasi. Toh koperasi bisa mengambil keuntungan dari situ. Ya kan? Jadi kita nggak usah ngomongin mindsetnya ke perusahaan dulu gitu. Kalau mau usaha bersama yang bersifat emang untuk kita gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya teknis lagi ya. Jadi nanti mau perusahaan, mau CV atau gerombolan atau perkumpulan, yang penting kan mau proyek ini. Oh, kan jangan ngomong proyek dulu. Kalau menurut saya kan kita balik lagi ke mindsetnya tadi. Proyek itu maksudnya ada yang kita kerjakan. Kalau ngomong itu benar. Nah, proyek itu bukan berarti KPBS. Proyek itu kita bersama-sama punya sesuatu yang mau kita kerjakan bareng. Apa sih itu? Itu nanti ya. Nanti kita pikir, nanti kita petani pada fase keempat ini, kita petani ada nggak sih proyek kita? Ada nggak sih kerjaannya mau digarap bareng-bareng? Jangan-jangan kita belum punya mimpi sama sekali. Jangan-jangan kita tidak punya sesuatu yang bisa kita kerjakan. Jangan-jangan. Gitu. Nanti ya teknisnya mau dalam bentuk mau tadi, ayo kita bahas bareng-bareng secara tenang. Ketika fase itu kita gulirkan, kita pelopoti fasenya itu dengan detail. Tapi yang sekarang ya, kalau misalnya memang kita sudah sepakat bahwa pergerakan itu penting, environment sekarang sudah sangat mendukung, dan analisa-analisa ini memungkinkan bahwa kreativitas, ayo kreativitas. Oh, itu sembuh. Misalkan seperti tadi ya, nanti produknya itu adalah kurma sate apa itu nanti next. Tapi kreativitas, ya sepakat kreativitas yang akan menang. Sepakat, semangat. Begitu. Oke, ini nggak perlu break dulu, langsung fase ketiga. Langsung. Sekarang pada berapa fase? Sampai 4 aja. Break saya ambekan. Boleh. Ya wes santai-santai wes. Sambil ngomong. Trainingnya berarti ada jelaskan sini. Atau bau basit. Ya aku asik gue telepon Mas. Tapi dengan kekosongan ini apa bubar apa? Kak Is gak mau diskusi. Ya diskusi kan. Ya, silakan melakukan lobby. Nanti Bahasanya Gantian aja. ayo jebul nang yopo. Gantian aja. Jadi diskusi santai aja. Oh, wis gak usah dipimpin. Kemarin tiduran santai kan? Iya. Nah, punya ide apa nih kan gitu. Ya kan? ya, kita tutup dulu ya pertemuan fase kedua. Jadi insya Allah setiap pertemuan kita harusnya manfaat, dan saya sedang berpikir
tadinya jika memang memungkinkan ini dipakai sebagai training ya, sampai training, saya ingin sampai training motivasi ya, sampai training strategi, sampai training itu teknis benar. Jadi misalkan strategi itu beride itu seperti apa, strategi untuk memunculkan sesuatu yang baru dari sesuatu yang tidak ada itu seperti apa, dan strategi pasar seperti apa. Itu kadang-kadang kan kita perlu ya, kita ini perlu semua untuk belajar ya, ini cuma tiga yang masuk angin. Tapi dapat job berarti itu dan proyek lo itu. Proyek kerokan. Jadi jika memang memungkinkan, kita akan buat sebuah pemahaman skill ya. Kita itu yang paling parah di kita ini kan skill. Kita ini kan alamiah ya, bisnis alamiah, garap alamiah, kuabe alamiah, akhirnya kebentur-bentur ke sana kemari. Meskipun ada yang tidak bentur-bentur ya. Tapi karena ayo mulai kita sharing tentang sesuatu yang manfaat. Jadi seperti sekarang ini apa yang saya punya ini kebetulan memang karena yang kita jadi suatu saat nanti kita perlu memikirkan ada orang yang berbicara tentang konsep marketing. Yopo ada orang yang bisa ajak ngobrol datang ke sini itu nanti next. Tapi kita akan makin menggiling seperti bola salju yang makin besar, bahwa pertemuan ini akan goalnya adalah kita punya bisnis. Kali-kali udah konsultan jenguk. Wah gitu. Kuat bayar ya. Nah, gini. Aku punya videonya. Ini dapat kekosongan ya. Mungkin saya mau membahas masalah desa saya ini biar bangkit lah. Saya juga kalau dia bangkit aku senang juga. Jadi mengurangi minimal keluhan-keluhan yang banyak itu. Jadi kebetulan ada istrinya ini saya Nah. biasanya Kok nanti saya minta anak kan sebagai Arianto dibangunkan dulu. anak ke sini. Kita ngobrol lek. Kita ngobrol aja, nggak perlu malu. Ya, saya tutup di sini. Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hah? Ini Suwe yo malu aroma terapi. skill masing-masing. Terus apa sih skill? Le punya skill apa? Apa lini dah? Kita mau bikin gimana inovasinya nanti yang tambahin le siapa le Firman le siapa. Jadi kita nggak justifikasi orang. Gini, sementara saya berbicara sementara saya. Ya. Jadi yang Moderator. Gantian. Aku besok les spray yo jabatane yo. Enggak. Ini le, tadi kan udah ngobrol nih, ya kan. Les jadi moderator, sekarang pindah ke jurumudi. Bapak kapal. Ya wis sakarpe wis ya UNAE. Jadi gini, nanti kita kan sebetulnya bikin bantu usaha keluarga, bukan usaha rakyat. Nah, tadi saya sempat mikirin kenapa sama ngobrol sama Lelo, sama Leen. Ya sih ini saya ngomong terbuka dulu ya, Le ya. Karena kenapa? Koperasi itu usaha yang dari anggota untuk anggota, ya kan? Dan itu direstui oleh negara. Jadi koperasi itu nanti bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ya poin kayak gini. Makanya keluarga sendiri. Nah ini menurut saya jadi koperasi keluarga sendiri lah, keluarga sempurna ya. orang lain masuk. Terus jangan dulu, maksudnya koperasi sekarang kan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 ini kan nanti ada sahamnya, Le. Tentunya saham mencapai 7%. Nah, saham itu, tapi saham itu nanti masuk ke badan koperasi, nanti kita setorkan. Nah, enggak, ada ART-nya nanti minimal 5 itu ada ART-nya kita kasih, ya. Supaya nanti gini, kayak misalnya Le Haryanto, saya nggak punya CV, pakailah koperasi itu bisa masuk kemana-mana. Dulu saya punya koperasi ini, nah itu nanti misalnya modal usahanya kita bisa ajukan kemana-mana. Nah, berarti karena ada menteri koperasi kan kita bisa, oh ini butuh modal segini untuk kita lewat kur, kita lewat apalah gitu. Toh koperasi kayak misalnya, ya ini jelek-jeleknya aja. Misalnya ada yang butuh uang gitu buat sekolah, cicil tapi ya. Gitu. Tapi tanpa bunga, ya namanya bagi hasil lah, kita nggak etis lah kalau keluarga ngomongin bunga kan riba kan. Bagi hasil aja, ya kan semampunya berapa. Betul nggak di situ ya kan? Karena untuk anggota, dari anggota untuk anggota gitu.
Nah sekarang misalnya saya terbatas ngomong tadi kan ya kita ngomongin tahu lah saya pun sama capital modal ya kan. Nah modal itu kan nanti misalnya les bisa misalnya nih saya 50.000 les 200.000 berarti les punya sahamnya 4 kali lipatnya saya kan seperti itu. Jadi nanti bagi hasilnya lebih banyak. Nah mau les bawa bagi hasilnya atau mau les masukkan ke iuran atau ya terserah. Yang penting kita sesuai kan etosnya profesional ya kan. Misalnya les Arianto saya mau usaha ini tapi butuh modal. Nah misalnya koperasi ini ada modal nih. Oh modal ada di koperasi ini misalnya 10 juta kita ini dulu tapi juga si pemakai ya saya nggak ngomongin malah pemakai itu harus komitmen, harus memang benar harus balikin karena ini uang bersama. Nah terus kalau ada yang sakit yang tadi minimal ada iuran sosial ada yang bisa disisihkan loh dari koperasi ini untuk saudara-saudara yang insidental itu di luar sedekah kita ya maksudnya. Nah ini dibagikan dulu untuk biaya DP masuk rumah sakit atau apa itu. Iya. Soalnya kalau saya lihat dari tahun ke tahun hasilnya sama aja keluarga ini. Ya mohon maaf saya teman-teman nggak ikut hasilnya nggak ada sampai sekarang juga saya. Nah, makanya itu iya. Kita pakai itu dulu. Jadi gini, mulai diputuskan aja. Misalnya per besok hari Senin itu kita harus stop nih. Misalnya stop 25.000 atau 100.000 lagi. Terus satu bulan kita stop 25.000 aja lah. Itu iuran wajibnya. Kan ada iuran pokok sama iuran wajib. Kita stop 25.000 ya kan per bulan. Itu tuh ngisi. Tapi kita juga harus pilih yang megang duitnya ini yang kita percaya. Ya pokoknya kalau siapapun yang bisa dipercaya, ya kan bisa dipercaya dan penggunaannya ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Kalau PT saya akan nggak mau ikut karena orientasinya memang itu komersial. Untuk saya untuk ini. Kalau koperasi kan memang itu dilindungi oleh negara. Untuk orang kecil juga kita kita butuh sekolah dadakan gitu. Ya maksudnya arahnya ke sana nanti tapi kan tetap kita harus punya usaha le. Iya, tapi itu kita cari usaha itu bisa jadi bahan investasi gitu le. Kayak kemarin kan lihat tuh kayak SMS butuh modal ini kan kita ngeliatnya juga membantunya bagaimana kalau dadakan ya kan. Gimana ya kan seperti itu jadi kita ngomong kita punya usaha punya perkumpulan ini menghasilkan jangan insidental duit 100.000 dan dapat arisan mohon maaf bagiin pak dan duit lagi ya kan setelah ada apa pakai lender kan kasihan ya lender kemarin iya mungkin les ya mohon maaf kalau masalahnya les masih ada duit ya kan ada rezeki kalau nggak ada kan kasihan juga. Walaupun sakit nggak sakit kita nyimpen. Ya model asuransi lah, contohnya asuransi. Kalau di sini bukan itu. Jadi kita ketemuannya 100 dan 1 tahun mama kita yang ditambah 50 atau 25 yang 25 untuk dana yang ya pokoknya kita sendiri bahwa semampu keluarga kita ya mampunya 5.000 tiap bulan mampunya 10.000 ya kan gitu ya kan. Siapa yang sakit? Bukan nanti ya mungkin penggunaannya kita kan maksudnya kita stay perkumpulan ini gunanya untuk apa? Untuk usaha iya, untuk kalau ada sosial iya, pisahkan dana sosial iya. Kita jadikan satu. Jadi mereka sendiri. Enggak, tetap aja nggak apa-apa, tapi ada hitungannya. Iya. Enggak, maksudnya gini, kita bikin perkumpulan itu kita harus state tujuannya itu iya. Ada ART ini misalnya ini gunanya untuk apa sih? Untuk keluarga, satu untuk usaha, satu untuk sosial kalau ada yang sakit ya kan. Terus kedua kalau misalnya apa tiba-tiba gitu ada yang butuh modal ya kan le. Tapi profesional, intinya profesional ini harus tadi saya bilang pinjam boleh tapi ini harus kembali dengan jangka waktu tertentu. Tapi kita tidak membebankan bunga, tapi bagi hasil semampu. Dapatnya berapa lah? Dapatnya berapa aja lah? Nah, kita ya karena keluarga. Tapi kan aja dulu ya.
terus nggak ada minimal 1% le, emang bank le nggak bisa, kita namanya bagi hasil aja, bagi hasil. Ya memang kalau kan buat usaha kan kelihatan le ya. Bagi hasilnya berapa persen nanti ya semampunya aja. Kalau misalnya pinjam 10 juta saya bisa nambahin 500 ya silahkan. Ya, itu kan wilayah sosial itu dalam arti tentang mengumpulkan uang. Ini sebuah kebutuhan yang juga untuk kita, tapi untuk sosial artinya ketika ada yang mau usaha